eh, punya berangkat dari fenomena ya, kita ingin tahu sesuatu. Misalkan kita ingin apakah kita bikin dulu model yang sederhana. Harga saham dipengaruhi apa tadi? Satu aja dulu. Misalkan makroekonomi mempengaruhi harga saham. Oke, makroekonomi bisa tuh apa misalkan? Misalkan dalam hal ini yang paling sekarang yang paling ini kan bergejolak itu Kurs misalkan. kurs Oke, dolar. bikin yang sederhana. Ya. Hipotesis penelitian. Kita misalkan punya hipotesis penelitian. Ya. Oke. Bentar ya. Gini. Kita punya hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian kurang gede ya, kurang tebal ya. Ada apa ya, pengaruh kurs terhadap harga saham. Kan gitu Pak ya. Ini hipotesis penelitian. Modelnya misalkan ini adalah kurs adalah X Pak ya. Ini kita nantikan Y gitu ya. Model matematiknya begini, model diagramnya begini kan? Model diagramnya begini. Gitu kan ya, model diagramnya kan. Model matematiknya begini. Kan gitu Pak ya? Iya. Itu model matematik. Nah, sebenarnya regresi itu sebenarnya cuma mau mencari berapa sih nilai X, nilai A, berapa nilai B gitu aja. Itu aja. Itu sebenarnya. Ya. A, berapa B? Iya, berapa A, berapa itu regresi sebenarnya. Ya. Itu pakai pakai kalkulus, tapi di software sudah itu disederhanakan. Kita tinggal cari A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, pertanyaan saya, sambil catat Pak ya? Ya, ini boleh di copy nanti, di copy kan bisa di copy. Boleh catat, boleh copy, nanti di copy. Ini copy ini karena nomornya. Di file aja. Pertanyaan saya, kalau kita punya model matematik seperti ini, dalam kondisi bagaimana X tidak berpengaruh terhadap Y? Dalam kondisi bagaimana X tidak berpengaruh terhadap Y? Kalau kita punya model seperti ini. Dalam kondisi A1, A0, B1. Terbalik Pak. Ketika B sama dengan 0, maka X tidak berpengaruh terhadap Y. Kan ya Pak? Misalkan ini, misalkan ya. Y sama dengan 5 plus 0 kalikan X. Ya kan? Datanya X gitu ya, Y kan ya. Kalau Y 1, Y-nya 5. Ya kan ya? X-nya 2, Y-nya 2 kalikan 0 gitu Pak ya. Kan 5 juga. X-nya 3, 5 kan ya. X-nya 10, 5. X-nya 1 miliar, 5. X-nya 1 triliun, 5. Jadi ketika B itu sama dengan 0, atau tidak berbeda nyata dengan 0, maka X itu tidak berpengaruh terhadap Y. Ya kan? Jadi pertanyaan apakah ada pengaruh X terhadap Y, itu sama dengan pertanyaan apakah ada B ini sama dengan 0 atau tidak. Sehingga di hipotesis statistik ya, itu H0 ya, B sama dengan 0, H1-nya B tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif, X itu naik, Y naik. X turun, Y turun. Itu kalau positif. Kalau negatif, X naik, Y turun. X turun, Y naik. Gitu Pak ya? Bisa terlalu cepat saya? Terlalu cepat Pak. Ya? Terlalu cepat. Oke. Kalau kurs naik, ya. Kalau kurs naik, ya. Harga saham naik atau turun? Turun. Berarti negatif. Ya. Kalau kurs naik, ekspor meningkat atau menurun? Naik. Jadi kurs sama ekspor itu negatif, positif. Ekspor naik, kurs naik, ekspor naik. Ekspor turun, kurs turun, ekspor turun. Ya, betul. Ya kan? Ya. Itu positif. Kalau negatif, kurs naik, harga saham turun. Kurs turun, harga saham naik. Negatif.
Jadi berpengaruh itu bisa positif bisa negatif. Iya. Jadi pertanyaan, apakah ada pengaruh X terhadap Y? Itu sama dengan bertanya apakah B ini sama dengan B ini terhadap atau tidak? Pertanyaan apakah ada pengaruh C terhadap X terhadap B ini? Maka kita berdasarkan model ini kita tentukan populasinya. Kalau tadi ini populasi gitu ya. Ini populasi, kita ambil sampelnya gitu. Ambil sampel gitu. Kan itu yang kita analisis. Baru kita cari apa? X-nya, Y-nya, ya kan? Kita cari datanya. Udah, habis itu kita tentukan Y sama dengan A plus BX. Sesimpel itu. Kita punya data X, punya data Y, gitu. Jadi kalau dapat A dan B di regress gitu. Iya, regresi. Itu sesimpel itu nyari regresi. Regress pakai software. Pakai software. Kalau secara manual ada rumus. Ada rumus, itu sigma itu rumit lah. Itu enggak rumit itu. Bukan urusan kita. Itu untuk anak S1 saya suruh manual. Anak S1 saya suruh manual. Hitung ini pakai sigma, jumlahkan, kuadratkan, bagi, salib itu. Paham filosofinya. Jadi saya balik lagi ya, hipotesis gini. Mulai panas Pak ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Kalau bawa kepanasan enggak apa-apa. Oh Pak, oke. Jadi sebenarnya kalau saya mau bikinkan contoh, saya mau buatkan contoh. Contohnya tidak harga sahamnya. Jadi gini, saya kasihkan contoh nih ya. Kita punya persamaan Y sama dengan 3 plus 2X. Kalau kita punya data persamaan seperti ini, ya, datanya seperti apa sih? Ya. Datanya ini. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 kalikan 2, 3 kan? Kalau X-nya 1 kali 2 tambah 5 ya. Kalau ini 2, ini 7. Kalau ini 3, ini 9. Kalau ini 4, ini 11. Dan seterusnya Pak ya. Saya ulang. Kalau kita punya data persamaan ini, datanya ini. Sekarang kita balik. Kita nggak tahu ini. Persamaannya seperti apa? Kita punya model Y sama dengan A plus BX. Maka nanti kita dapat Y sama 3, A-nya berapa, B-nya berapa. Begitu, sesimpel itu. Nah, coba kita pakai software ya. Kita pakai software. Oke. SPS 23 ya ini. Nah, ini kita. Tadi kan ini data kita ya. Ini data kita ya. X-nya itu berapa? 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ini 3, 5, 7, 9, 11. Ini kita variabel V-nya, ini X. Kalau nggak paham, dipotong aja Pak. Iya ya. Ini desimalnya. Oke. Baru sekali Pak, mohon maaf baru sekali melihat SPS. Nggak apa-apa. Ya, jadi ini kita bicara. Kita benar-benar pura-pura nggak tahu ini. Ya, lupakan ini. Ya. Jadi seolah-olah kita punya data dari BEJ, datanya ini. Kan itu Pak ya? Oke, data ini. Maka kita yang X ini yang dipengaruhi kan? Ya, analyze regression linear. Ini saya rekam Pak. Ini saya rekam. Nanti boleh di videonya boleh diputar nanti. Ini saya rekam. Ini pertemuan kita ini direkam. Iya. Screen ini saya rekam. Screen yang tadi itu. Pokoknya yang kita tulis ini kita rekam. Yang ada di screen saya itu direkam. Suara kita direkam juga. Iya. Jadi nanti saya nggak ngerti, saya bisa ulang di rumah. Iya. Oke. Ya. Ini X, ini Y ya. Seperti contoh yang tadi, buka nggak tadi? Buka Pak. Seperti itu. Iya. Seperti itu. Nanti bisa bawa pulang. Gitu. Ya, oke. Jadi kan
Ini Y sama dengan 3 ditambah 2 kali X. Sesimpel itu. Itulah persamaan X. Nah, tapi ini ya, tapi ini ya. Y ya sama 3 ditambah 2 kali kan X. Sesimpel itu. Tetapi ini tentu nanti ini R square apa segala macam ini kita analisis lah. Tapi sementara yang paling utama kita ingin tahu kan? Dulu Pak tadi 3 2. Y 2 kan? sama 3 ini konstanta kan? Ya, 3 ditambah 2 kali kan X. Ya, 2x berarti kan? Iya, 2X. Kan sama dengan ini. 3 plus 2x. Iya, kan sama dengan X. Ya. Ya. Jadi kita balik. Jadi sebenarnya regresi itu regresi itu kita punya data mencari rumus, ini rumus umumnya, model umumnya kan, model umumnya, baru kita cari A, B. Paham Pak. Ya. Nah itu tabel-tabel ini Pak yang suka saya lihat di tesis-tesis orang itu yang nggak ngerti saya nih. Ya oke, nanti Apa kita bahas satu-satu. M kuadrat apa Ya, itu ya. apa? Oke. Apa? Satu, sudah tahu itu. Ya, Oke, dasar. Dasar ya. Kita teruskan. Kita bisa teruskan ini ya. Ini oke. Berarti kita sudah berarti kita sudah punya persamaan kan? Persamaan kita adalah persamaan estimasi namanya. Ya, Pak. Y ini estimasi sama dengan jadi mati ya. Sama dengan sama dengan sama dengan 3 dan baterai habis 3 plus 2X. Diingat ya Pak ya, persamaan ini bukan ini loh ya, bukan ini kan ini kita nggak tahu ini ya kan, kita bawa dari lapangan. Ini persamaan dari SPSS kan. Oke. Berarti ini data asli dari lapangan, ini data estimasi. Oke. Berarti estimasi kita kalau X-nya 0, Y-nya 3 kan? Ya Pak ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 5. Estimasi Pak ya. Ini estimasi loh. Ya data ini ya. Kalau X-nya 2, 7. Kalau X-nya 9, Y-nya 3, 9. X-nya 11, X-nya 4, 11. X-nya 5 berapa? Aktualnya. 13. Aktualnya nggak ada Pak. Data dari lapangan kan gini aja. Ya. Tapi kita bisa estimasi bahwa X-nya itu, Y-nya itu kalau 5 ya. Ini data lapangan nggak ada. Kita cuma bawa sini kan ya. Tapi estimasi kita 13 gitu Pak. Karena kita sudah tahu ini kan. Itu. X-nya 1,5 nggak ada. Jadi untuk prediksi yang di luar pengamatan. Ya. Bahkan 1,5 ada nggak di lapangan? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kita bisa prediksi X-nya sekian, Y-nya sekian. Nah sekarang Pak Lutfi tadi nanya kalau ini apa tabel-tabelnya sekarang, coba lihat ya. Estimasi ini, ntar saya hapus ini ya. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus ya. Estimasi ini, ya saya hapus. Oke. Ini namanya residu Pak. Residual itu. Residual. Ini residual. Atau error ya. Selisih antara data aktual sama data estimasi. Ya. Kata aktual yang kita ada berapa? Kalau Y-nya 0, Y-nya 3. Kata data kita di lapangan. Kita estimasi 3. Selisihnya berapa? 0 kan? Ya. Data kita bawa dari lapangan 5. Estimasi kita 5. 0. Residual. Ya. Ini juga 0. Ini 0. Ini 0. Ya.
Ini nggak ada ya. Oke. Artinya estimasi kita ini sama aktualnya itu fit 100%, Pak. Fit pas karena nggak ada yang meleset 0 0 0 0. Nah, ini angkanya ditunjukkan ini. Ini artinya. Ini. R square itu seberapa fit model kita dengan aktualnya. Kira-kira gitu. Naik turunnya. R square itu residual itu. Bukan, R square itu kecocokan. Kecocokan data aktual sama data estimasi. Data aktual sama data estimasi. Kecocokan kira-kira. Cocok 100%. Tingkat kecocokan. R square itu. Angka itu. Ya kan? Estimasi kita tingkat kecocokannya dengan aktualnya 100%. Ya, itu bergantung dari datanya dong. hasil SPSS itu tadi. Iya. SPSS itu akhir kan sehingga muncul X1 2, kemudian 3 itu kan. Iya. Itu karena tapi data ini terlalu ideal karena data itu kita karang kan. Jadi model kita tuh fit 100%. Tapi kan pertanyaan tadi, apa R square itu? R square itu tingkat kecocokan. Tingkat kecocokan antara data aktual sama data estimasi gitu. Ya. Oke, sekarang saya ulang lagi. Saya suruh SPSS, ini data ini saya ingatkan. Ini data kita kan? Saya perintahkan SPSS, kamu simpan di sini data prediksi, kamu simpan di sini data residu. Saya perintahkan analyze, regression. Oh, sebelum ke sana, bentuknya Pak, bentuknya ya, ini regression, ya, bentuknya ya, ini Y, ini E, histogramnya ya. Nah, ini data ini total ini 0, 3, 1, 5 ya, 2. Ini data aktual, Pak. Ini yang garisnya data estimasi. Ya, persamaan Y sama 32. Ini kan garis Y sama 32. Pak, garis kan ya. Ini garis persamaan. Ini adalah data aktual. Data aktual sama estimasi fit 100%. Itu kira-kira. R square itu, menunjukkan itu. Nggak ada melesetnya kan? Nggak ada melesetnya. Nah, terus saya mau terjemahkan ini. Ini kalau orang engineering pasti gampang memahaminya. Ini adalah konstanta. Ketika X sama 0 kan? Ini slope. Gradien, kemiringan. Efek perubahan X terhadap Y. Ya kan? Coba, X naik 1, Y naik 2 kan? Ya kan? Dari 1 ke 2 naik 1, dari 5 ke 2. Ini efek perubahan, X naik 1 gitu ya. Positif. Oke, ini orang engineering gampang ya. Persamaan garis. Oke. Nah, sekarang saya mau masuk ke sini lagi. Sekarang saya perintahkan, ini kan kita hitung manualnya nih. Sekarang SPSS kamu simpanlah, regression, kamu simpanlah data aktual, data prediksi, estimasi, sama data residu. Saya suruh SPSS. Dia ngitung seperti ini kan? Oke. Ya, dia punya persamaan ini, ya. Oke. Ini dia. Datanya dia. Nah, ini data aktual, ini data prediksi, ini residu 0. Jadi model kita tuh fit R square-nya ini sama ini, R square-nya itu fitnya 100% gitu, Pak. Lama? Ya, prediksi. Ini data prediksi kan? Data yang kita dapat dari hasil persamaan estimasi kan? Berdasarkan persamaan Y sama 32 kan? Oke, ini aktualnya. Ini dikurangi ini 0 fit. Gitu, oke. Nah, sekarang misalkan ini tidak 5, ini 8. Apa yang terjadi, Pak? Persamaannya berubah. Iya, persamaan berubah pasti. R square-nya? R square ini 3 ya? Turun. Tidak akan 100% kan? Tidak fit 100%. Jadi itu persamaannya Y, analyze, regression, ya. Linear kan? Linear, ya. Oke. Nanti persamaannya Y sama dengan 4,2 ditambah 1,7 kalikan X. Iya, berubah kan? Terus R square-nya tidak 100% lagi. 0,82. Seperti apa bentuknya? Analyze regression.
Jadi nggak fit lagi kan? Iya. Nggak fit lagi. Sorry. Analyze, regression, curve estimation. Ini. Nah, ini aktualnya. Ini residunya, ini aktualnya, ini estimasinya. Ini garis persamaannya, dari garis persamaan 4 tadi kan ya? Ini residu. Jadi makin besar residu atau error itu, makin nggak fit model itu dengan estimasi. Jadi pertanyaan saya sekarang, saya punya persamaan gaji dengan belanja, kita regres, terus gaji sama umur, tinggal mana R-square? Gaji dengan belanja. Gaji dan belanja. Iya. Ambil 100 orang. Itu berapa gajinya, itu berapa belanjanya. Kita regres. Terus persamaan kedua, kita hitung belanjanya, hitung umurnya. Umur sama belanja. Gaji sama belanja. Iya. Itu lebih fit. Jadi fit, kalau mau beli kita fit, itu bagus memprediksi, akurat. Iya. Jadi memprediksi. Ada hubungannya lah Pak. Ada hubungannya. Iya. Memprediksi. Iya. Nggak ada hubungannya saham sama harga sapi ya Pak? Iya. Harga dagingnya. Jadi memprediksi belanja berdasarkan gaji lebih akurat ketimbang memprediksi gaji berdasarkan umur. Ada orang gajinya 100 juta, ya belanjanya nggak kurang dari 50 juta deh, gitu kan? Ada orang gajinya 2 juta, ya belanjanya nggak mungkin lebih dari 3 juta deh, gitu kan? Karena itu fit, ada hubungannya. Tapi ada orang umur 35 tahun, berapa belanjanya? Gitu ya. Karena errornya tinggi. Ya. Nah, ini saya coba lihat di sini. Yang tadi ini yang pertama tadi kan? Ini pertama tadi fit ya. Yang kedua ini. Kalau X-nya 0, prediksinya 4. Aktualnya 3 kan? Ini dikurangi ini errornya. -1 kan tadi ke bawah kan? Ini -1 di sini. Nah, ini errornya -1 di sini. Oke. Ya kan? Ini saya hapus saja ya, biar ini saya hapus saja yang pertama kan. Nah, kalau X-nya 0, ini 3 di sini, ya, aktualnya prediksinya 4. Inilah errornya. Ini kurang ini kan minus. Terus kalau X-nya 1, aktualnya 8. Estimasi 5,9, ini 8. Jadi makin banyak error ini, makin nggak fit model kita. Itu. Sebenarnya sesimpel itu, kita tinggal ambil data, cari persamaannya, kita aja gunakan fit. Sesimpel itu. Nah, sekarang ada hipotesis. Nah, pertanyaan ini hipotesis. Ini hipotesisnya, ya. Tadi kan saya keluarkan hipotesis di sini, di mana? Di sini ya. Hipotesis ini. Hipotesisnya ini H0 ini, ya. Dasar pengambilan keputusan, ya. H0 ini, H1 ini, ya. Jika signifikansinya di atas 0,05, ya, 5%, H0 tidak ditolak. Ya. Jika signifikannya kurang dari 5%, H0 ditolak. H1 diterima. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Kan kita ingin bertanya, apakah B ini berbeda nyata dengan 0 atau tidak, gitu ya? Sama dengan 0 tidak, ya? Dasar probabilitas ini, rule-nya ini, signifikansi ini probability. Jika probability-nya di bawah 5%, di tolak. H0 yang bilang tidak ada sama dengan 0. Berarti 1,7 ini berbeda nyata dengan 0. Signifikan bedanya dengan 0. Tidak 0 ya. Sehingga X ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Kalau datanya seperti itu. Itu 0,05 atau 5% itu ketentuan batas kayak orang lulus nggak lulus. Batasnya lulus tuh 70. Ini batas kita mau yakin 95%. Itu kaidah dan caranya gitu ya. Ya, 5%, 1%, 10%. Kalau kita di kedokteran, orang mau sangat yakin signifikansinya 1%.
errornya 1%. Jadi kita mau yakin 100%. Mau yakin 99% gitu. Ya, kelaziman. Tapi yang default 5%. Jadi kira-kira ini kalau uji hipotesis panjang lagi ceritanya nih. Gini, kalau ada sebuah kejadian yang hampir tidak mungkin terjadi itu terjadi, ya. Ini kan di bawah 5% itu kan kejadian yang hampir tidak mungkin terjadi. Hampir tidak mungkin terjadi. Atau begini deh. Tapi ini ini bisa diikuti dulu ya. Ini dulu. Kita mau uji ini, apakah tadi B ini 1,7 ini berbeda nyata dengan 0? Kan itu kan ya? B sama dengan 0. B tidak sama dengan 0. Ya, H0 ya, hipotesisnya. Dasar itu selalu Pak ya, kalau H0 persamaan, equation. Iya, equation Ya. itu B-nya sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Kalau H1 B tidak sama dengan 0. Ya. Itu udah rumus ya Pak. Ya. Bisa dia tidak sama dengan 0 atau tidak berbeda nyata dengan 0. Tidak signifikan bedanya dengan 0 itu. Seperti orang gaji 100 juta, naik 100 ribu, naik apa enggak? Naik dong. Tapi nggak signifikan. Gitu. Ini boleh jadi tidak 0, tapi tidak berbeda nyata dengan 0. Nggak signifikan bedanya. Gitu. Sehingga kita bilang nggak ada beda. Gitu. Ya. Oke, jadi kalau melihat ini, berarti kita punya kesimpulan bahwa X ini berbeda nyata, B ini berbeda nyata dengan 0. Nyata bedanya. Sehingga X ini berpengaruh signifikan. Jadi bukan kebetulan bahwa X ini berpengaruh terpiye. Ketika X naik, ini bukan kebetulan. Gitu. Ini nyata, sesuatu yang nyata. Gitu. Saya mau kasih ilustrasi di sini ya. Ini deh. Saya kasih ilustrasi di sini ya. Gini deh. Saya kasih contoh ekstrim. H0. Orang Indonesia rata-ratanya tingginya 10 meter. Ya. Hipotesis ya, H1. Orang Indonesia rata-ratanya tidak sama dengan 10 meter. Dasar pengambilan keputusan sama ini dasar pengambilan keputusan. Jika probabilitasnya di bawah 5%, oke. Jika probabilitasnya di bawah 5%, H0 ditolak. Jika di atas 5% tidak ditolak ya. Oke. Ini ada hipotesis. Ya. Populasi kita Jakarta. Terus kita ambil sampel 100 orang. Ya. Ternyata 100 orang itu rata-ratanya 167 misalnya. Ya, kalau orang Indonesia itu 10 meter tingginya, peluang ngambil 100 orang, rata-ratanya 167, kira-kira besar atau kecil? Atau mungkin atau tidak mungkin? Hampir tidak mungkin, Pak ya. Hampir tidak mungkin itu di bawah 5% kan? Dasar pengambilan keputusan, jika signifikansinya di atas 5%, H0 tidak ditolak kan? Ditolak. Jika signifikansinya kurang dari 5%, H0 ditolak apa ya? Ditolak. H1 diterima. Kalau orang Indonesia 10 meter tingginya, ngambil 100 orang secara acak, tiba-tiba misalnya 167 tingginya. Mungkin apa nggak mungkin? Hampir tidak mungkin, Pak ya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin itu di bawah 5% kan? Ini bukti H0 salah. Orang Indonesia tidak 10 meter. Gitu. Sekarang ada hipotesis kedua. Ini penelitian pertama. Ya kan ya? Penelitian kedua. Ini penelitian kedua ini. H0 orang Indonesia rata-ratanya 165 cm. H1 mu tidak sama dengan 165. Sama, ambil 100 orang, ini Jakarta, ambil 100 orang, ternyata 167. Kalau orang Indonesia 165, faktanya, populasi 165, ambil 1 orang secara acak, ternyata 167, wajar apa nggak wajar, Pak? Wajar kan, lumrah kan? Wajar itu di atas 5% kan? Ini bukan bukti H0 salah. Jadi yang bilang 165 itu tidak salah. Ini nggak 167, 1 sama 65, itu nggak signifikan bedanya. Kira-kira begitu. Tapi ini harus dikomputasi sebenarnya. Tapi ini kan ekstrim sekali, Pak. Logika ekstrim sekali kan? Nggak mungkin lah.
Nggak mungkin saya dapat kalau memang 10 meter, nggak mungkin saya dapat 167. Nggak mungkin itu ini di bawah 5%. Gitu. Jadi kita balik ke sini. Eh, Kalau memang nggak ada hubungan, nggak ada pengaruh, nggak mungkin ini rendah, ini sedang, ini tinggi gitu. Ritmenya kok bareng gitu. Ini bukan kebetulan ya, memang ada pengaruh itu. Ada pengaruh, bukan sesuatu yang kebetulan, dia memang berpengaruh gitu. Entah karena apa gitu. Oke, sementara itu saya stop dulu biar nggak terlalu panjang videonya. Ini ya.